bukan sembarang pengembala sapi. Nyatanya, kakek legend satu ini adalah pensiunan sniper marinir yang di masa tuanya malah berurusan dengan para kartel pembunuh demi menyelamatkan seorang anak. Bisakah si kakek menghadapi kekejaman para kartel tersebut? Dan ini dia The Marksman. Film berlatar di Meksiko yang terkenal dengan segudang mafianya. Kita lalu diperlihatkan seorang anak bernama Miguel yang baru saja pulang seusai sekolah. Dia kembali ke rumah dan disambut hangat oleh Rosa yang tak lain adalah ibunya. Sembari menyiapkan makan siang untuk Miguel, Rosa mendapat telepon dari adiknya bernama Carlos. Di percakapan itu, Carlos meminta Rosa dan Miguel untuk segera kabur dan membawa sejumlah uang yang Carlos sembunyikan. Diketahui jika si Carlos ini sedang diincar oleh salah satu geng mafia kartel terbesar di Meksiko. Tienes que irte. ¿Qué? Agarra a Miguel y váyanse. Ya. Benar saja, tak lama setelahnya, Carlos ditangkap dan kemudian dihabisi oleh para mafia tersebut. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, para mafia itu kemudian mengambil HP Carlos dan memeriksa riwayat panggilan di telepon tersebut. Rosa yang terdaftar di riwayat telepon itu kini menjadi target buruan selanjutnya. Scene lalu berpindah ke Arizona, di mana kita diperlihatkan seorang kakek legend mantan sniper marinir bernama Jim dan teman setianya Jackson. Setelah pensiun, Jim menghabiskan masa tuanya dengan menjadi seorang pengembala sapi. Jim tinggal seorang diri karena beberapa tahun silam istrinya meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya. Beberapa saat kemudian, Jim didatangi Bang Emok untuk menagih hutang yang dulu Jim pinjam untuk mengobati almarhum istrinya. Dikatakan, jika Jim hanya punya waktu 3 bulan untuk melunasi seluruh hutangnya. Jika tidak, maka pihak Bang Emok akan menyita rumah yang ia tempati saat itu. Demi mengatasi masalah tersebut, Jim berniat untuk menjual peternakannya. Tapi si pembeli menawar dengan harga yang sangat murah dikarenakan sapi-sapi Jim yang kurus krempeng. Malamnya, Jim pergi ke bar dan ngomik buat ngilangin mumetnya. Datanglah seorang wanita muda cantik jelita bernama Sarah yang tak lain adalah anak tirinya. Mereka kemudian mengobrol dan Jim pun mencurahkan keluh kesah pada Sarah. Beberapa hari kemudian, terlihat Rosa dan Miguel telah sampai di perbatasan bersama seorang calo pengantar imigran. Tapi ketika si calo menyadari jika Rosa dan Miguel adalah incaran para kartel, dia langsung kabur dari sana. Alhasil, Rosa dan Miguel harus berjuang sendiri untuk melewati perbatasan. Tak lama berselang, para mafia kartel datang. Untungnya, di saat yang bersamaan, Jim yang sedang melintas kawasan itu berhenti karena melihat Miguel dan Rosa yang ketakutan. Rosa kemudian meminta tolong pada Jim agar membawanya kabur dari sana. I'll call the border patrol. No, sir, please. Tapi, para mafia kartel yang dipimpin oleh Maurico tak membiarkannya begitu saja. Mereka lantas mengancam Jim sembari menodongkan senjata supaya Jim menyerahkan Rosa dan Miguel pada mereka. Melihatnya, jiwa marinir Jim kembali membara. Dia akhirnya memutuskan untuk menolong Rosa dan Miguel dari kejaran para mafia kartel itu. Get the truck. Move. Adu tembak pun tak terelakkan. Jim yang memang pensiunan marinir berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Maurico dan membawa kabur Rosa beserta Miguel dari sana. Sayangnya, di kejadian itu Rosa terkena tembakan tepat di perutnya sehingga membuatnya meninggal dunia. Sebelum tiwas, Rosa memberikan secarik kertas berisikan sebuah alamat kerabatnya di Chicago. Dia juga berwasiat agar Jim melindungi Miguel dan mengantarnya ke alamat tersebut. Pihak kepolisian termasuk Sarah datang dan memeriksa TKP. Sarah kemudian membawa Miguel ke kantor untuk diamankan. Dia juga memberitahu Jim agar tak ikut campur karena akan sangat berbahaya baginya jika berurusan dengan para mafia kartel. Jim, I need you to come by the station. Ketika pulang, Jim melihat tas Rosa yang tertinggal di mobilnya. Rupanya, tas itu berisi uang gepokan dalam jumlah yang sangat banyak.
Sempat terlintas di pikiran Jim untuk mengambil uang tersebut dan melunasi hutang-hutangnya pada Bang Emok. Tapi dia kembali teringat dengan wasiat Rosa sebelumnya dan mengurungkan niatnya. Di sisi lain, para kartel rupanya telah berhasil memasuki daerah Arizona dengan mudah. Karena seperti yang kita tahu, uang dapat membuat segalanya berubah dan jadi mudah. Keesokan harinya, Jim menyelinap ke kantor polisi dan membawa Miguel pergi. Dia yakin jika Miguel diperlakukan sesuai prosedur yang ada, Miguel akan dikembalikan ke Meksiko dan Maurico dapat menangkapnya dengan mudah. Sebelum pergi, Jim mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang yang ia perlukan, termasuk senjata. Setelah dirasa cukup, mereka segera OTW ke Chicago. Rupanya, para mafia kartel telah berada di rumah Jim. Mereka ngobrak-ngabrik seisi rumah dan menemukan beberapa barang penting seperti nomor rekening Jim yang nantinya akan mereka gunakan untuk melacak keberadaannya. Tak hanya itu, para mafia tersebut juga mengetahui jika Jim dulunya adalah seorang mantan marinir di bidang tembak-menembak alias sniper handal. Sementara itu, Jim dan Miguel berhenti sejenak untuk mengisi pertalit di pom mini setempat sembari jajan antangin biar gak masuk angin di perjalanan. Fatalnya, Jim yang tak menyadari jika rekeningnya sedang dipantau malah membayar dengan kartu ATM-nya. Hal tersebut membuat para mafia kartel mengetahui lokasi Jim saat ini. Di perjalanan, terlihat jelas jika hubungan Jim dan Miguel tidak begitu akrab. Rupanya, Miguel belum percaya sepenuhnya pada Jim dan takut jika dia hanya akan dimanfaatkan olehnya. Singkat cerita, Maurico dan gengnya sampai ke Alfamart yang sebelumnya Jim kunjungi. Di sana dia kesal karena si mbak-mbak Alfamart malah bercanda saat ditanya mengenai keberadaan Jim. Alhasil, si mbak itu pun dibuat log out dari dunia ini. Di sisi lain, Jim dan Miguel terpaksa harus berhenti lagi karena mesin mobil yang mereka kendarai mengalami overheat akibat perjalanan panjang. Sambil menunggu, mereka pergi ke bar untuk beristirahat sembari makan. Keesokan harinya, mereka lanjut OTW. Namun, perjalanan kembali terganggu karena mobil mereka disuruh berhenti oleh polisi setempat. Are you there today, young man? Anehnya, meskipun tidak melakukan kesalahan apapun dan surat menyurat Jim lengkap, polisi itu menyita senjata Jim dan kemudian menyuruhnya menunggu di mobil patroli. Jim yang melihat gelagat aneh si polisi yang sedang menelepon kemudian sadar jika polisi tersebut telah disuap oleh Maurico. Dengan terpaksa, Jim melumpuhkan polisi itu dan segera bersembunyi di sekitar TKP. Miguel, back in the truck, now! Benar saja, tak lama kemudian, Maurico dan anak buahnya sampai di sana. Jim dan Miguel pun melihat kekejaman para mafia kartel yang bahkan berani membunuh polisi di jalan umum. Don't look. Karena senjata Jim telah disita, ia memutuskan untuk membeli beberapa senjata yang baru di toko si Mamang satu ini. Setelah mendapat beberapa barang yang cocok, ia kemudian menghubungi Sarah dan menanyakan mengenai apa yang sedang terjadi. Sarah memberitahukan segala kebenaran yang diketahuinya. And that boy. Di sini, Sarah menyarankan agar Jim menyerahkan Miguel pada pihak kepolisian demi keamanannya. Tapi Jim menolak dengan alasan dia tak percaya pada pihak polisi berdasar dari apa yang baru saja dialaminya. Dia takut hal itu malah akan membahayakan keselamatan Miguel. Pada akhirnya, Jim menyetujuinya setelah Sarah bilang jika dia sendiri yang akan membawa Miguel bersamanya. In the Texas Panhandle somewhere, a town called Wayburn. Sembari menunggu Sarah, Jim dan Miguel membeli pakaian baru dan menginap di hotel pinggiran kota. Mereka mengobrol cukup lama sambil bercerita mengenai masa lalu masing-masing. Terlihat jika kini Miguel sudah mulai percaya dan menerima kehadiran Jim di sampingnya. Tapi tak berselang lama, Jim yang lagi cari angin di luar menyadari kedatangan para mafia kartel. Dia segera kembali dan mengajak Miguel untuk kabur menuju ke hutan. Untungnya saat Maurico dan kawan-kawan menyergap, Jim dan Miguel udah keburu kabur duluan. Namun Jackson, teman satu-satunya Jim, harus jadi korban kekejaman Maurico. Esokan harinya, sambil mengubur Jackson, Jim tidak habis pikir pada dirinya sendiri yang udah bela-belain membantu seorang anak yang dia sendiri gak tahu asal-usulnya. Mendengar hal itu, Miguel marah dan menilai Jim mata duitan yang hanya menginginkan uang ibunya. Miguel lantas pergi ke hutan sendirian saking kesalnya. Sementara itu, Sarah beserta pihak kepolisian tiba di hotel. Dia sedikit khawatir akan keselamatan mereka setelah melihat keadaan hotel yang berantakan.
Di tempat lain, Jim dan Miguel pergi ke gereja. Salah seorang pendeta kemudian menghampiri Jim dan bilang jika dia adalah seorang pria yang berhati mulia karena mau menolong Miguel. Dan seolah mendapat wangsit, seketika dia menghubungi Sarah dan bilang akan mengantar Miguel sendiri tanpa harus meminta bantuan pihak kepolisian. Kid's not going back. That's what I'm calling to tell you. Di sisi lain, para mafia kartel yang telah mengetahui tujuan mereka adalah Chicago, kemudian menyuruh para mafia kartel lain yang berada di Chicago untuk menunggu di perbatasan. Nyatanya, Maurico memiliki koneksi yang sangat luas bahkan di setiap daerah. Yeah. Malam harinya, mereka berhenti sejenak sambil menghangatkan diri di bawah jembatan. Namun karena tidak ada kayu bakar yang tersisa, Jim menjadikan uang yang mereka bawa sebagai bahan bakar api unggun. Loh, rupanya Jim telah sadar jika uang yang dibawanya itu uang haram yang tak layak untuk ia gunakan. I don't want it. It's cartel's money. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Namun saat melintas tol, Jim menyadari jika mereka sedang diawasi. Maka dari itu, dia memilih jalan alternatif pedesaan untuk menghilangkan jejak. Sayangnya, semua itu terlambat. Karena para mafia kartel udah keburu ngebuntutin mereka dan sialnya, lagi-lagi mobil Jim harus berhenti akibat overheat mesin. Get out. Dan disinilah kita diperlihatkan skill mumpuni si sniper andalan Marinir. Dengan sekali tembak, dia berhasil membuat mobil Maurico terbalik. Tapi pertarungan belum usai, di mana Maurico beserta beberapa anak buahnya masih hidup. Jim dan Miguel kemudian bersembunyi di sebuah gudang jerami milik petani setempat. Anything happens to me, you get out of here and you run as far away. Sambil menunggu kesempatan menyerang, dengan keunggulan pengalaman, Jim mampu membunuh anak buah Maurico satu persatu dari kejauhan. Sayangnya, Maurico lolos dan kini menyandera Miguel. Drop your gun! Mau tak mau, Jim menurut dan menjatuhkan senjatanya. Saat akan ditembak, Jim beruntung karena Miguel berhasil membuang magasin peluru yang dipegang Maurico. Dengan begitu, perkelahian dilanjutkan dengan tangan kosong. Meskipun punya pengalaman di bidang militer, tubuh yang udah tua ronta emang gak bisa dibohongin. Dia kesulitan melawan dan dibuat terpojok oleh Maurico. Tapi, pada akhirnya, dengan susah payah dan luka di sekujur tubuhnya, Jim dapat menyudahi pertarungan dan membuat Maurico KO. Sesuai wasiat Ibu Miguel, Jim berhasil mengantar Miguel ke rumah bibinya. Dengan begitu, kini Miguel bisa hidup tenang di sana. Di scene akhir, Jim pulang dengan keadaan lega meskipun dengan sejumlah luka di sekujur badannya dan film pun atosan. Oke, itulah dia alur cerita film The Marksman. Sedikit pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pilih-pilih dalam berbuat baik, apalagi mengharapkan imbalan dari perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bang Dikson pamit dan hasta la vista.